Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Tita Kartika SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan 2. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amanda Retnoning Tias, Intan Rahayu, Nadia Pujianti, Odi Permana, Prasetya Budi, Raina Fajar Putri, Sherlina Rostiana, Windia Himalatus Saidah, Yogi Pahreja, dan saya sendiri Heriana akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendapatan. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita lanjut ke inti pembahasan. Di sini pada materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri Heriana. Di sini ada definisi pendapatan. Definisi pendapatan sesuai di PSAK 23 revisi 2010, yang mana pendapatan merupakan arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal atau mantan penanaman modal, maka perusahaan tidak boleh mencatat pajak yang dipotong dari pihak lain sebagai pendapatan walaupun pajak merupakan kas masuk ke perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang bergerak sebagai agen, bukan orang yang sebenarnya dari sebuah transaksi, tidak boleh mengakui kas yang masuk sebagai pendapatan, namun mengakui komisi sebagai pendapatannya. Sesuai definisi, perusahaan hanya mengakui pendapatan yang berasal dari manfaat ekonomi yang diterima atau diterima oleh entitas untuk entitas itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya di sini ada definisi dari pengukuran. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran menurut PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Dalam banyak kasus, nilai pendapatan biasanya dapat ditentukan dengan mudah dari kontrak atau kesepakatan antara entitas dengan pembeli atau pengguna. Contoh soal yang pertama tentang penjualan dengan diskon. PT Bigi memiliki kesepakatan dengan pelanggannya jika dalam periode 12 bulan yang berakhir 31 Desember, mereka membeli barang dagang paling sedikit senilai 100 juta rupiah, maka mereka akan menerima diskon 2%. Sejak 1 Januari sampai 31 Oktober, mereka telah menjual kepada pelanggan tersebut senilai 90 juta rupiah. Diperkirakan pada akhir Desember nanti, penjualan akan mencapai nilai lebih dari 100 juta rupiah. Berapa pendapatan yang harus diakui oleh PT Bigi? PT Bigi harus mengakui pendapatan setelah diskon 2% dari nilai 90 juta rupiah, sehingga pendapatan yang diakui adalah sebesar 88.200.000. Jurnal yang dibuat oleh PT Bigi yang pertama piutang usaha sebesar 88.200.000 rupiah, penjualan 88.200.000. Jika pelanggan tersebut tidak mencapai batas pemberian diskon sehingga diskon batal diberikan, maka PT Bigi mencatat sebagai berikut: kas sebesar 90 juta rupiah, piutang usaha sebesar 88.200.000, pendapatan lain-lain diskon tidak diambil 1.800.000. Contoh soal yang kedua tentang penjualan dengan pembayaran. PT Radin menjual barang dengan biaya 10 juta rupiah kepada PT Starter seharga 14 juta rupiah dengan memberikan periode kredit selama 6 bulan. Untuk penjualan yang dilakukan secara tunai untuk jenis barang yang sama,
PT Radin mengenakan harga tunai sebesar 12 juta rupiah. Bagaimana PT Radin mengukur nilai pendapatan yang diakui dari transaksi tersebut? Berdasarkan transaksi tersebut, PT Radin secara efektif telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Starter selama 6 bulan, tanggal waktu periode pembayaran. Diketahui bahwa harga normal atau harga tunai adalah 12 juta rupiah. Dengan demikian, pendapatan yang diakui adalah sebesar nilai diskon dari 14 juta ke harga jual tunai, yaitu sebesar 12 juta. Selisih antara nilai nominal imbalan sebesar 14 juta dan nilai diskon 12 juta, yaitu sebesar 2 juta, akan diakui sebagai pendapatan bunga selama periode 6 bulan. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada saat penjualan piutang 14 juta penjualan, 12 juta pendapatan bunga ditangguhkan 2 juta. Setiap akhir bulan atau selama 6 bulan, entitas mengakui pendapatan bunga akrual sebagai berikut. Pendapatan bunga ditangguhkan 334, pendapatan bunga 333,334 atau 1/6 kali 200.000. PT Abadi menjual beberapa peralatan dengan harga tunai senilai 10 juta rupiah. Untuk peralatannya saja, atau 13 juta rupiah jika termasuk jasa perawatan peralatan tersebut selama 2 tahun. Dalam kasus ini, PT Abadi akan mengakui pendapatan dan penjualan barang sebesar 10 juta rupiah pada saat penyerahan barang. Sedangkan 3 juta rupiah akan diakui selama 2 tahun sebagai pendapatan jasa. Jurnalnya pada saat penjualan awal. Kas di debit 13 juta rupiah terhadap penjualan peralatan 10 juta rupiah di kredit dan pendapatan jasa ditangguhkan 3 juta di kredit. Jurnal pengakuan pendapatan jasa. Pendapatan jasa ditangguhkan 3 juta rupiah pada kas terhadap pendapatan jasa di kredit perawatan 3 juta rupiah. Pengakuan pendapatan. Permasalahan utama dalam akuntansi pendapatan adalah menentukan saat kapan pendapatan diakui. Mengacu kepada prinsip pengakuan untuk laporan keuangan di kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDP 2LK. Dengan demikian, pendapatan diakui ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Untuk masing-masing jenis pendapatan berikut adalah penjelasan mengenai saat kapan umumnya kedua kondisi tersebut terpenuhi untuk dapat diakui sebagai pendapatan. Yang pertama, penjualan barang. Umumnya pendapatan diakui pada saat penjualan, yaitu saat penyerahan barang. Yang kedua, pendapatan jasa. Umumnya pendapatan diakui pada saat penyerahan jasa yang dapat ditagihkan. Yang ketiga, pendapatan yang berasal dari penggunaan aset, misalnya pendapatan bunga, sewa, atau royalti. Umumnya pendapatan diakui pada saat berlalunya waktu atau pada saat aset digunakan. Yang keempat, pendapatan yang berasal dari penggunaan aset selain persediaan. Umumnya pendapatan keuntungan dari pelepasan aset diakui pada saat penjualan atau pertukaran. Pengakuan pendapatan selain di waktu penyerahan barang atau jasa. Walaupun pada umumnya pendapatan diakui pada saat penyerahan barang atau jasa, namun mungkin saja pendapatan diakui pada waktu lain, yaitu sebelum penyerahan barang atau jasa maupun setelah penyerahan. Pendapatan penjualan barang. Menurut PSAK 23 Revisi 2010 pendapatan, entitas mengakui pendapatan dari penjualan barang ketika semua kondisi berikut ini terpenuhi. 1. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. 2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang terkait dengan kepemilikan barang tersebut atau sudah tidak lagi memiliki kendali atau kontrol yang efektif atas barang yang dijual. 3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. 4. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. 5. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Penjualan tagih dan tahan atau bill and hold. Penjualan bill and hold adalah penjualan barang dengan penundaan pengiriman barang.
Penundaan pengiriman barang ini memang diminta oleh pembeli tanpa mempengaruhi waktu penagihan dan kesepakatan harga. Pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila 1. Kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. 2. Barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. 3. Pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Dan yang keempat, syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Penjualan barang dengan instalasi adalah penjualan barang yang ketika barang diantar ke tempat pembeli, barang tersebut masih memerlukan proses pemasangan atau instalasi terlebih dahulu, sebelum akhirnya barang tersebut dapat digunakan oleh pembeli. Pendapatan biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman, serta instalasi dan inspeksi setelah diselesaikan. Namun, pendapatan diakui segera setelah pembeli menerima pengiriman ketika proses instalasi sederhana atau pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontrak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan dengan pembayaran di muka. Pembayaran yang diterima di muka sebelum barang diserahkan tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Penerimaan kas diakui sebagai peningkatan liabilitas. Berikut adalah ilustrasinya. Sebuah perusahaan model memproduksi dan menjual furniture karena pilihan warna dan jenis cat diserahkan kepada konsumen. Maka perusahaan ini mensyaratkan konsumen untuk membayarkan uang di muka pada saat pesanan dilakukan. Uang muka ini tidak dapat dikembalikan kapan perusahaan tersebut dapat mengakui pendapatan. Pada saat menerima uang muka, diakui sebagai liabilitas pada akun pendapatan diterima di muka. Misalnya, kas, kemudian nominalnya berapa, kemudian ada pendapatan diterima di muka, kemudian ada pendapatan diakui pada saat barang telah jadi dan diserahkan kepada konsumen dengan jurnal, pendapatan diterima di muka, dan pendapatan penjualan. Penjualan retur melibatkan penjualan tunai atau kredit. Suatu masalah khusus akan timbul dengan adanya hak retur akan pengurangan harga. Perusahaan tertentu dapat mengalami tingkat retur yang tinggi, yaitu rasio barang dagang yang dikembalikan terhadap penjualan tinggi, sehingga mereka merasa perlu menunda pelaporan penjualan sampai hak retur secara substansial sudah habis masa berlakunya. Jenis perusahaan yang mungkin mengalami tingkat retur yang tinggi adalah agen makanan yang mudah rusak, distributor yang menjual ke toko-toko eceran, perusahaan rekaman dan kaset, serta beberapa pabrik makanan dan barang-barang olahraga. Retur dalam industri ini sering dilaksanakan sebagai praktek yang melibatkan perjanjian atau biasa juga disebut dengan penjualan bergaransi atau konsiasi. Tersedia 3 metode pengakuan pendapatan alternatif apabila penjual menanggung risiko kepemilikan yang berkepanjangan karena pengembalian produk, yaitu yang pertama, tidak mencatat penjualan sampai seluruh hak retur habis masa berlakunya. Yang kedua, mencatat penjualan tapi mengurangi penjualan dengan estimasi retur di masa depan. Yang ketiga, mencatat penjualan serta memperhitungkan retur pada saat terjadi. Selanjutnya yaitu ada FASB, menyimpulkan bahwa jika suatu perusahaan menjual produknya tetapi memberikan pembeli hak untuk mengembalikan produk itu, maka pendapatan dari transaksi penjualan akan diakui pada saat penjualan jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu ada harga penjual kepada pembeli pada hakikatnya tetap atau dapat ditentukan pada tanggal penjualan. Yang kedua, pembeli sudah membayar penjual atau pembeli berkewajiban membayar penjual dan kewajiban tidak bergantung pada penjualan kembali produk tersebut. Yang ketiga, kewajiban pembeli kepada penjual tidak akan berubah apabila terjadi pencurian atau kerusakan atau rusaknya fisik produk. Penjualan dengan perjanjian membeli kembali atau buyback agreement. Jika perusahaan menjual suatu produk dalam suatu periode dan setuju untuk membelinya kembali dalam periode akuntansi berikutnya, maka hak milik legal telah berpindah. Akan tetapi, substansi ekonomi dalam transaksi ini adalah bahwa risiko kepemilikan tetap berada pada penjual. Jika terdapat perjanjian beli kembali dengan harga tertentu dan harga ini dapat menutup semua biaya persediaan ditambah biaya kepemilikan yang terkait, maka persediaan dan kewajiban yang terkait itu tetap ada dalam pembukuan penjual. Dengan kata lain, tidak terjadi penjualan.
Yang selanjutnya ada penjualan menggunakan agen. Agen merupakan perantara atau biasa disebut dengan distributor yang tugasnya memasarkan dan menyerahkan barang kepada konsumen akhir, di mana barang yang ada pada agen itu berasal dari kiriman produsen atau prinsipal. Sebagai imbalan dari tugasnya sebagai distributor, maka agen mendapatkan apa yang disebut dengan komisi dari penjualan tersebut. Agen hanya mengakui pendapatan sebesar komisi, bukan sebesar harga jual penuh. Hal tersebut karena agen tidak menanggung risiko dan manfaat terkait penjualan tersebut. Sekalipun agen menerima atau menagih pembayaran dari pelanggan, namun setelah itu pembayaran itu harus diserahkan kepada prinsipal setelah dikurangi dengan jumlah komisi yang menjadi bagian agen. Jika perusahaan atau entitas bertindak sebagai agen, maka jumlah yang diterima entitas ditetapkan sebelumnya, baik imbalan tetap per transaksi atau persentase tertentu dari jumlah tagihan pelanggan. Penjualan barang konsinyasi, jenis kesepakatan penjualan yang melibatkan hubungan antara prinsipal dan agen juga bisa dilakukan dalam bentuk penjualan konsinyasi. Dalam kesepakatan penjualan konsinyasi, konsignor, produsen atau wholesaler mengirimkan barang kepada konsignee atau dealer yang berkaitan sebagai agen dalam penjualan produk yang dimiliki oleh konsignor. Konsignor mengakui pendapatan penjualan, sedangkan agen mengakui komisi penjualan. Pendapatan jasa dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut PSAK 23 Revisi 2010, pendapatan jasa dapat diakui berdasarkan tahap penyelesaian dengan syarat bahwa hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal ketika semua kondisi bersifat terpenuhi. 1. Jumlah pendapatan diukur dengan andal. 2. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir dengan entitas. 3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi kepada periode laporan dapat diukur secara andal. 4. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya penyelesaian transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Pendapatan bunga, royalti, dan dividen. Menurut PSAK 23 ada 2 syarat yang harus dipenuhi agar pendapatan diakui. 1. Kemungkinan besar manfaat ekonomi akan diterima oleh entitas. 2. Jumlah pendapatan diukur secara andal. Program loyalitas pelanggan. Program loyalitas pelanggan digunakan entitas untuk memberikan insentif kepada pelanggan untuk membeli barang atau jasa yang mereka jual. Ketika pelanggan membeli barang atau jasa, entitas kemudian memberikan poin penghargaan kepada pelanggan. Penghargaan tersebut dapat ditukarkan dengan barang atau jasa secara gratis atau dengan pemotongan harga. Pengungkapan pendapatan. Terkait pendapatan yang disajikan di laporan keuangan, entitas mengungkapkan hal berikut ini di CALK. Yang pertama, ada kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan. Yang kedua, ada jumlah pos yang signifikan dari total periode tersebut termasuk pendapatan yang berasal dari yang A. Penjualan barang, B. Penjualan jasa, C. Bunga, D. Royalti, E. Dividen. Yang ketiga, ada jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang dan jasa untuk setiap pos pendapatan yang signifikan. Selanjutnya ada kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak konstruksi adalah kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tunggal seperti bangunan, jembatan, bendungan, jalan, atau beberapa aset yang berhubungan satu sama lain, atau beberapa aset yang saling tergantung dalam rancangannya, teknologinya, fungsinya, atau tujuan penggunaannya seperti konstruksi kilang minyak. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan dan beban kontrak.
Pengakuan pendapatan dan beban kontrak dapat dibedakan menjadi dua metode, yaitu yang pertama ada metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method. Perusahaan mengakui pendapatan, beban, dan laba setiap periodenya berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan persentase penyelesaian. Yang kedua ada metode biaya terpulihkan atau cost recovery method. Dalam beberapa kondisi ketika metode persentase penyelesaian tidak dapat digunakan, maka menurut metode ini pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat terpulihkan. Metode persentase penyelesaian, perhitungan persentase penyelesaian seperti yang telah dijelaskan dalam PSAK 23 revisi 2010, pendapatan tingkat penyelesaian transaksi dapat ditentukan dengan berbagai cara. Salah satu dasar penentuan yang paling populer untuk digunakan yaitu berdasarkan proporsi biaya yang timbul atau cost to cost basis. Formulanya adalah sebagai berikut. Persentase penyelesaian sama dengan akumulasi biaya yang terjadi sampai akhir periode, estimasi total biaya yang paling mutakhir. Persentase penyelesaian tersebut akan menjadi dasar perhitungan berapa total pendapatan dan laba yang diakui sampai akhir periode. Dengan formula sebagai berikut, akumulasi pendapatan atau laba sama dengan persentase kali estimasi total pendapatan yang diakui sampai akhir periode penyelesaian atau laba. Pengukuran pendapatan berikut adalah contoh untuk metode persentase penyelesaian dengan perhitungan cost to cost basis. Pendapatan periode sama dengan akumulasi pendapatan atau laba kali estimasi total. Pendapatan berjalan atau laba yang diakui sampai akhir periode atau laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya. Penyajian pada laporan keuangan, perusahaan menyajikan pada laporan posisi keuangan yaitu yang pertama, jumlah tagihan bruto kepada pelanggan disajikan sebagai aset, dan yang kedua, jumlah utang bruto kepada pelanggan disajikan sebagai liabilitas. Pengungkapan pada laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan hal sebagai berikut. 1. Jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode. Yang kedua, metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak diakui pada periode. Metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak. Pengakuan taksiran rugi terdapat dua jenis. Kerugian yang mungkin terjadi terkait dengan kontrak konstruksi yaitu sebagai berikut. Rugi pada periode perjalanan dalam suatu nilai kontrak yang secara total masih memberikan keuntungan. Terus yang kedua, rugi dalam suatu kontrak yang secara keseluruhan mengalami kerugian. Baik, mungkin untuk pembahasan hasil diskusi kami kita cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam penyampaian maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.